Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Akil Purbasadewa dengan NIM A12 2022 06829. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS, Tekom, Analisa dan Perancangan Sistem Informasi 2 dengan judul Sistem Informasi Pemesanan Jasa pada PT Gojek Semarang. Baik, ini untuk daftar isinya. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu sejarah perusahaan. Pada tahun 2010, Nadiem Makarim mendirikan PT Gojek Indonesia sebagai perusahaan transportasi roda 2 dengan panggilan telepon. Seiring dengan berjalannya waktu, Gojek berkembang menjadi platform mobile on demand yang menawarkan berbagai layanan dengan tujuan utama untuk memudahkan kehidupan sehari-hari di tengah kemacetan perkotaan. Sebagai perusahaan teknologi berjiwa sosial, Gojek bertujuan untuk meningkatkan kinerja pekerja di berbagai sektor informasi di Indonesia dengan fokus pada kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Layanan yang disediakan oleh Gojek meliputi transportasi, kurir, dan belanja. Pada tahun 2015, perusahaan memutuskan untuk mendirikan layanan dalam bentuk aplikasi, mengubah Gojek menjadi solusi berbasis teknologi yang menyederhanakan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Peluncuran aplikasi Gojek pada tahun 2015 menandai penawaran 3 layanan utama, yaitu transportasi, kurir instan, dan belanja. Baik, ini untuk penjabarannya. Awal mula Gojek yang tadi saya jelaskan didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010. Awalnya bernama call center Gojek, call center ojek, dan hanya melayani pemesanan ojek melalui telepon. Berawal dari keresahan Nadiem terhadap kemacetan di Jakarta dan ingin membantu para pengemudi ojek. Yang kedua ada perkembangan. Pada tahun 2015 meluncurkan aplikasi Gojek yang menandakan era baru dalam pemesanan ojek. Gojek terus berkembang dengan pesat dan menawarkan berbagai layanan baru seperti GoRide, GoSend, GoFood, dan masih banyak lagi. Menjadi perusahaan unicorn pertama di Indonesia pada tahun 2018. Saat ini, Gojek telah berekspansi ke berbagai negara di Asia Tenggara. Tujuan Gojek adalah meningkatkan taraf hidup para mitra pengemudi dan masyarakat luas, mempermudah kehidupan masyarakat dengan menyediakan berbagai layanan yang praktis dan efisien, menjadi perusahaan teknologi terdepan di Indonesia dan Asia Tenggara. Lalu, yang kedua ada visi dan misi perusahaan. Yang pertama ada visi. Gojek memiliki visi untuk memperbaiki struktur transportasi di Indonesia dengan memberikan kemudahan pada masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti pengiriman dokumen dan belanja harian melalui layanan kurir, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan tukang ojek di Indonesia. Yang kedua, misinya menegakkan kepatuhan dan tata krama yang baik pada struktur transportasi dengan memanfaatkan teknologi. Yang kedua, memberikan layanan unggulan dan solusi bernilai tambah kepada pelanggan. Yang ketiga, membuka peluang kerja sebanyak mungkin bagi masyarakat Indonesia, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang kelima, yang terakhir, memelihara hubungan yang baik antara semua pihak terkait dalam industri ojek online. Baik, ini ada struktur organisasi dan tanggung jawabnya. Bisa kita lihat. Struktur organisasi, tanggung jawab terbesar dipegang oleh direktur utama, lalu wakil direktur, dan diisi dengan manajer,
karyawan, manajer keuangan, manajer pengumidi, karyawan bidang IT, programming web, karyawan from office-nya ada customer service, administrasi, pemasaran, lalu ada karyawan akuntansi, karyawan pengemudi ojek. Baik, ini ada tanggung jawab dari masing-masing struktur organisasi. Yang pertama, ada direktur utama yang bertanggung jawab untuk memimpin dan menegakkan perusahaan, bertindak sebagai pemimpin tertinggi perusahaan. Yang kedua, membuat keputusan strategis, mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan arah dan masa depan perusahaan. Yang ketiga, memastikan keberhasilan perusahaan, yaitu bertanggung jawab atas kinerja perusahaan secara keseluruhan, termasuk profitabilitas, pertumbuhan, dan kepuasan pelanggan. Yang keempat, mengelola sumber daya, mengatur dan mengawasi penggunaan sumber daya. Lalu yang kedua ada wakil direktur, mendukung direktur utama, membantu direktur utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua ada mengawasi bidang tertentu, berfokus pada bidang tertentu dalam operasional perusahaan, seperti keuangan, operasi, atau pengembangan bisnis. Yang ketiga memberikan solusi, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul dalam bidangnya, serta memberikan saran dan rekomendasi kepada direktur utama. Lalu yang terakhir, memastikan kelancaran operasional, menjaga kelancaran operasional perusahaan di bidangnya, memastikan pencapaian target yang ditetapkan. Yang ketiga ada manajer IT, yang bertugas untuk merancang strategi IT, mengembangkan strategi dan rencana IT yang mendukung tujuan bisnis perusahaan. Lalu yang kedua memimpin tim IT, memimpin dan mengelola tim IT untuk memastikan kelancaran operasi dan pengembangan sistem IT. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi produktivitas dan kualitas layanan perusahaan. Lalu yang keempat, menjaga keamanan data, menjaga keamanan data dan informasi perusahaan dari berbagai macam ancaman dan resiko. Lalu ada manajer karyawan atau bagian front office dan pemasaran yang bertugas untuk membangun tim front office yang kuat, meningkatkan kualitas layanan, mengelola keluhan pelanggan, dan merancang strategi pemasaran. Yang selanjutnya, manajer akuntansi mengelola keuangan perusahaan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, melakukan audit keuangan, memberikan analisis keuangan. Yang selanjutnya memimpin tim ojek, di bagian manajer ojek, memimpin tim ojek, memperluas jaringan ojek, meningkatkan kualitas layanan ojek, memastikan keamanan pengendara dan penumpang. Yang terakhir ada karyawan yang pertama, karyawan di bidang programming, mengembangkan perangkat lunak, lalu menjaga kualitas perangkat lunak, berkolaborasi dengan tim. Yang kedua ada bidang web, merancang dan mengembangkan website, memastikan keamanan website, dan menjaga kinerja website. Yang terakhir ada front office seperti CS, administrasi, dan pemasaran, yang bertugas untuk memberikan pelayanan pelanggan, menangani transaksi, dan mendukung upaya pemasaran. Yang selanjutnya ada analisis sistem. Yang pertama, analisis proses bisnis, prosedur sistem yang sedang berjalan saat ini. Gojek menerapkan sistem yang terstruktur untuk berbagai layanan seperti GoRide, GoFood, GoPay, dan sistem mitra pengemudi atau pengantar. Proses pemesanan, pengguna membuka aplikasi, memilih layanan, memasuki lokasi, memilih metode pembayaran, dan mengkonfirmasi. Sistem mencocokkan permintaan dengan mitra terdekat, mengirimkan informasi mitra, melacak perjalanan, dan memproses pembayaran. Selanjutnya, sistem GoPay, penggunaan dapat mengisi saldo penggunaan GoPay untuk pembayaran layanan Gojek dan merchant, dan menerima notifikasi transaksi. Selanjutnya, sistem mitra mendaftar
mengikuti pelatihan, mengaktifkan aplikasi, menerima pesanan, menjemput atau mengambil barang, mengantarkan, menyelesaikan pesanan, dan menerima pembayaran. Lalu yang terakhir ada sistem Gojek yang terhubung dengan sistem pendukung seperti manajemen data, navigasi, dan pembayaran untuk memastikan kelancaran operasional dan kepuasan pengguna mitra. Selanjutnya adalah analisis masalah dengan metode PCIS. Berdasarkan hasil analisis PCIS pada aplikasi Gojek, berikut adalah rincian dan implikasinya untuk setiap domain. Yang pertama, kinerja atau performance. Nilai 4,39 predikat puas dengan implikasi pengguna umumnya puas dengan performa aplikasi Gojek seperti kecepatan pemesanan, waktu tunggu, dan kelancaran navigasi. Lalu ada ruang untuk meningkatkan di beberapa aspek seperti menangani lonjakan permintaan dan meminimalkan waktu tunggu. Yang kedua ada information, nilai 4,54 predikat puas. Implikasinya, penggunaan umumnya puas dengan informasi yang disediakan aplikasi Gojek seperti detail pengemudi, atau pengantar, status pemesanan, dan pelacakan perjalanan. Peningkatan kejelasan informasi terutama dalam hal estimasi waktu dan komunikasi dengan mitra dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Yang ketiga ada ekonomi. Nilai 4,44 predikat puas. Implikasinya penggunaan umumnya puas dengan nilai ekonomis yang ditawarkan Gojek seperti harga yang kompetitif, promo, dan program loyalitas. Menjaga keseimbangan antar harga, keuntungan nilai bagi pengguna dan mitra penting dalam kelanjutan bisnisnya. Yang keempat ada kontrol dan keamanan atau kontrol dan security, nilai 4,40 predikat puas. Implikasinya pengguna umumnya puas dengan kontrol dan keamanan yang diterapkan Gojek seperti verifikasi mitra, sistem pembayaran yang aman, dan fitur pelacakan. Penting untuk terus memperkuat langkah-langkah keamanan yang meningkatkan edukasi pengguna tentang fitur keamanan yang tersedia. Yang kelima ada efisiensi, nilai 4,42 predikat puas. Implikasinya pengguna umumnya puas dengan efisiensi aplikasi dan proses pemesanan Gojek, dan optimalisasi proses internal dan memanfaatkan teknologi dalam further meningkatkan efisiensi dan kelancaran layanan. Yang terakhir ada layanan atau servis, nilai 4,40 predikatnya puas. Implikasinya pengguna umumnya puas dengan kualitas layanan Gojek seperti kesopanan, ketetapan waktu, dan kemudahan komunikasi, mempertahankan standar layanan yang tinggi, dan meningkatkan pelatihan mitra dapat further meningkatkan kepuasan pengguna. Lalu ada analisis kebutuhan sistem. Berdasarkan analisis COBIT, Control Objective for Information and Related Technology, berikut adalah analisis kebutuhan sistem fungsional dan non-fungsional pada aplikasi Gojek. Yang kebutuhan fungsional ada layanan pemesanan. Pengguna dapat mencari dan memesan layanan GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, GoMart, GoShop, dan layanan lainnya. Pengguna dapat memilih lokasi, pengguna dapat memilih metode pembayaran, pengguna dapat melacak status pemesanan, dan pengguna dapat memberikan rating dan ulasan. Ada manajemen akun. Pengguna dapat mengelola akun Gojek. Pengguna dapat memperbarui informasi profil mereka, dapat mengatur metode pembayaran, dapat melihat riwayat pemesan mereka, dan dapat mengakses layanan pelanggan. Pada manajemen mitra driver dapat mendaftar dan bergabung dengan Gojek, dapat menerima pesanan dan menyelesaikannya, dapat melihat riwayat penghasilan mereka, dan dapat mengakses layanan pelanggan. Yang keempat ada sistem pembayaran. Sistem harus dapat memproses pembayaran secara aman dan efisien, mendukung berbagai metode pembayaran seperti GoPay, tunai, kartu kredit, atau debit. Seperti sistem harus dapat mencegah penipuan dan transaksi ilegal. Yang terakhir ada sistem navigasi. Sistem harus dapat memberikan rute terbaik pada mitra atau driver pengantar, seperti harus memperbarui informasi lalu lintas secara real time, membantu mitra atau driver atau pengantar menemukan lokasi penjemputan dan pengantaran dengan lebih mudah.
Lalu pada bagian non fungsionalnya, yang pertama ada kinerja. Sistem harus dapat menangani volume transaksi yang tinggi dengan kecepatan responsif. Sistem harus dapat diakses 24 jam tanpa downtime. Sistem harus dapat diakses dari berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, atau komputer. Dan keamanan, sistem harus melindungi data pengguna dan mitra dengan aman, harus mencegah akses yang tidak sah dan penipuan, dan harus mematuhi peraturan privasi data yang berlaku. Lalu skalabilitas, sistem harus diubah skalanya untuk mengakomodasi pertumbuhan pengguna dan mitra. Harus dapat menangani peningkatan volume transaksi tanpa penurunan kinerja. Harus dapat diintegrasikan dengan sistem lain dengan mudah. Yang keempat ada keandalan, sistem harus dapat beroperasi dengan andal tanpa gangguan. Sistem harus memiliki mekanisme backup dan pemulihan data yang kuat. Dan terakhir, sistem memiliki tim support yang siap untuk membantu penggunaan mitra. Yang kelima ada kegunaan, sistem harus mudah digunakan dan dipahami pengguna dan mitra. Dan sistem harus memiliki antarmuka yang intuitif dan user friendly. Dan sistem memberikan panduan dan bantuan yang mudah diakses. Yang selanjutnya ada usulan proses bisnis dari pengembangan sistem informasi online. Pengembangan sistem informasi online yang sukses memerlukan perencanaan yang matang, desain yang solid, implementasi yang cermat, dan operasi yang berkelanjutan dengan mengikuti usulan proses bisnis dan menetapkan referensi yang tersedia. Gojek dapat memastikan sistem informasinya mendukung operasinya dengan baik dan mencapai tujuan bisnisnya. Berikut adalah usulan proses bisnis pengembangan sistem informasi dalam Gojek. Yang pertama ada perencanaan, analisis kebutuhannya, mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan sistem dari pengguna, mitra, dan stakeholder lainnya. Lalu yang kedua, analisis kelayakan, menilai kelayakan proyek berdasarkan faktor-faktor seperti biaya, waktu, dan manfaat. Lalu desain sistemnya, merancang arsitektur sistem termasuk database, aplikasi, dan infrastruktur. Lalu pada bagian pengembangan yaitu yang pertama ada pemrograman, mengembangkan aplikasi dan sistem sesuai dengan desain yang telah dibuat. Pengujiannya, melakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan sistem yang berfungsi dengan baik dan bebas dari bug. Implementasinya adalah mendeploy sistem ke lingkungan produksi dan melatih penggunaan untuk menggunakannya. Lalu operasi, monitoring, memantau kinerja sistem dan mendeteksi masalah yang mungkin terjadi. Pemeliharaan, melakukan pemeliharaan rutin untuk memastikan sistem tetap berjalan dengan baik. Peningkatan, mengembangkan fitur baru, meningkatkan sistem berdasarkan feedback dari pengguna dan mitra. Keamanannya, menentukan kebijakan keamanan, menetapkan kebijakan keamanan, melindungi pengguna dari sistem ancaman. Penerapan kontrol keamanan, menetapkan kontrol keamanan seperti enkripsi, autentikasi, dan otorisasi. Lalu pengujian keamanan, melakukan pengujian keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan. Dan referensi yang disediakan seperti COBIT, Control Objective for Information and Related Technology, framework yang menyediakan panduan untuk mengelola dan mengendalikan sistem informasi. ICL, Information Technology Infrastructure Library, framework yang menyediakan panduan untuk mengelola layanan IT. ISO 2701, standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi. Best practice dari perusahaan teknologi lainnya, mempelajari bagaimana perusahaan teknologi lain mengembangkan dan mengelola sistem informasi mereka. Yang selanjutnya ada desain sistem. Yang pertama ada table identifikasi aktor dan use case. Yang pertama, table identifikasi aktor. Di sini pada aplikasi Gojek melibatkan 3 aktor, yaitu pengguna, mitra, admin.
Deskripsi dari pengguna adalah individu yang menggunakan platform Gojek untuk mengakses berbagai layanan yang ditawarkan dengan use case mencari dan memesan layanan, melacak status pemesanan, melakukan pembayaran, memberikan rating dan ulasan, mengelola akun. Yang kedua ada meter driver dengan deskripsinya adalah individu yang terdaftar pada platform Gojek dan menyediakan layanan transportasi atau pengantaran barang kepada pengguna mereka menggunakan kendaraan pribadi mereka seperti sepeda motor, mobil untuk menjalankan tugas. Dengan use case mendaftar dan bergabung menerima dan menyelesaikan pesanan, melihat riwayat penghasilan, dan mengakses layanan pelanggan. Yang terakhir ada admin dengan deskripsi tim di balik layar yang memastikan platform Gojek berjalan dengan lancar dan memenuhi kebutuhan para pengguna dan mitra driver. Mereka bekerja di berbagai departemen untuk menjalankan berbagai fungsi penting. Yang dengan use case mengelola akun, menganalisis data, dan mengelola promosi. Dan ini adalah use case-nya. Seperti pada pengguna, ini use case yang disediakan. Lalu pada mitra, driver atau pengantar, pada mitra driver atau pengantar, mendaftar dan bergabung, dan lain-lain. Yang terakhir ada admin dengan use case mengelola akun dan lain-lain. Lalu yang kedua ada diagram use case dan skenario. Use case yang pertama seperti pengguna, register, menampilkan peta, memilih pangkalan, memilih ojek, pesanan ojek, lalu login, cek order, kelola ojek, dan kelola pangkalan. Lalu ini adalah aktor yang terlibat seperti pengguna, tukang ojek, dan admin. Tukang ojek dikatakan lain seperti driver atau pengantar. Ini adalah skenarionya. Yang pertama, pada register, proses pendaftaran penumpang ke sistem, menampilkan peta, proses menampilkan peta pangkalan ojek. Yang ketiga, memilih pangkalan ojek oleh penumpang, lalu memilih ojek, pemilihan ojek yang tersedia pada pangkalan yang tersedia yang dipilih sebelumnya. Lalu memesan driver atau ojek yang dilakukan oleh penumpang, lalu login masuk ke aplikasi yang dilakukan oleh user system, cek order, proses cek order dari server, kelola ojek, proses pengelolaan data ojek oleh admin, yang terakhir kelola pangkalan, pengelolaan data pangkalan oleh admin. Lalu yang terakhir ada diagram activity. Ini bisa kita lihat. Yang pertama ada cek login, lalu login, terverifikasi. Jika gagal, dia akan mengeluarkan informasi atau notifikasi seperti login gagal. Jika dia berhasil, user akan berhasil login dan memasuki select GoRide atau memasuki layanan GoRide. Lalu input informasi, meneruskan data ke driver terdekat. Input informasi itu seperti memilih pesanan, memilih jasa, dan lain-lain. Lalu meneruskan data ke driver terdekat, data diterima atau mencari driver lain jika tidak ada driver. Lalu mendapatkan konfirmasi. Jika sudah dikonfirmasi dengan drivernya, jika langsung dikonfirmasi, maka dia akan mendapatkan konfirmasi. Jika tidak, maka dia akan mengeluarkan notifikasi mencari driver lain. Lalu pengantaran menuju menuju pengguna, ya. Lalu pembayaran yang harus dilakukan adalah cek saldo GoPay, pemotongan saldo sesuai dengan berapa jumlah yang dipesan, jumlah yang telah ditentukan sesuai pemesanan, lalu penambahan saldo driver,
setelah melakukan pembayaran dari pengguna, lalu akan mendapatkan informasi dari admin seperti saldo bertambah dan dari pengguna saldo berkurang. Jadi berkebalikan. Lalu dari pengguna memberikan rating dan dari admin mendapat rating. Baik, ini pada daftar pustaka. Pada daftar pustaka ini adalah semua referensi yang saya dapat untuk membuat tugas sekarang ini. Nah, kita bisa membuka satu persatu pada website yang telah saya cantumkan untuk mencocokkan jawaban, bisa juga. Ini semua adalah referensi yang saya dapat selama saya mengerjakan tugas ANSI 2 atau analisa dan perancangan sistem informasi. Baik, itu saja yang hanya bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.